Kali ini kita akan membahas sebuah urban legend yang agak beda, yaitu The Babysitter. Kenapa aku bilang agak beda? Karena mungkin beberapa dari kalian menganggap kalau urban legendnya ini ada di babysitternya. Mungkin ada babysitter hantu atau babysitter yang melegenda di situ. Tapi sebenarnya urban legend ini tentang sebuah cerita tentang babysitter. Jadi yang menjadi urban legendnya itu adalah ceritanya, bukan babysitternya. Oke, dapat ya? Nah, urban legend babysitter ini sering diceritakan kepada anak-anak untuk menakut-nakuti mereka. Dan kalau kita telusuri asal-usul urban legendnya, urban legend ini berasal dari sebuah kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan. Seperti apa cerita urban legendnya dan apa-apa aja variasi-variasinya, dan seperti apa pula kasus yang mendasari kejahatannya. Kita akan bahas di video ini. Nah, sebenarnya setelah aku melakukan riset-riset kecil dari Google, aku menemukan kalau nama urban legend ini ada sambungannya lagi coy, yaitu The Babysitter and the Man Upstairs, yang artinya pengasuh dan pria di lantai atas. Lalu terus apa hubungannya mereka berdua ini? Kita akan bahas narasinya. Nah, jadi ada seorang babysitter yang sedang mengasuh anak pada malam hari. Ayah dan ibu dari anak tersebut sedang pergi entah kemana, sehingga hanya ada satu babysitter dan satu anak di dalam rumah tersebut. Nah, ketika anaknya ini udah tidur di kamarnya yang ada di lantai atas, babysitternya itu ada di lantai bawah. Ada yang mengatakan kalau babysitternya ini sedang menonton TV, ada juga yang mengatakan kalau babysitternya ini sedang beres-beres di dapur. Terus nggak lama kemudian, telepon rumahnya berdering. Babysitter itu mengangkat teleponnya, kemudian mengatakan halo. Tapi tidak ada jawaban dari si penelpon. Hanya ada suara nafas yang berat. Hal itu tentunya membuat babysitter itu menjadi takut. Dan dia kemudian langsung menutup teleponnya, lalu berlari untuk mengecek semua pintu masuk dan memastikannya terkunci. Kemudian telepon berdering lagi. Terus babysitternya pun mengangkatnya, tapi kali ini si penelpon misterius itu mengatakan, "Apakah kamu sudah memeriksa anak-anak?" Penelpon misterius tersebut mengatakan hal itu dengan nada yang pelan dan juga misterius. Babysitternya kemudian bertanya siapa ini, tapi penelpon itu langsung menutup teleponnya. Dan yang anehnya babysitternya di sini tidak mengecek anaknya tersebut. Dan 15 menit kemudian si penelpon itu menelpon kembali. Dan seperti yang sebelumnya dia mengatakan apakah kamu sudah mengecek anak-anak? Dan di situ babysitternya tidak mengecek anaknya tersebut. Dia lebih memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan kejadian ini, yang mana polisi tersebut nantinya akan melacak panggilan itu ketika si penelpon misterius itu menelpon lagi. Dan bener aja, ketika telepon rumah berdering lagi dan itu memang dari si penelpon misterius itu, polisi langsung dengan cepat menelpon babysitter itu, kemudian menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu. Karena lokasi dari penelpon misterius itu berasal dari dalam rumahnya. Dan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh polisi, penelpon misterius tersebut telah membunuh anak itu sebelum dia menelpon babysitternya. Urban legend ini kan biasanya diceritakan dari mulut ke mulut, dan oleh karena itu ceritanya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dan berikut ini adalah beberapa variasi atau beberapa detail-detail tambahan dan juga perubahan yang terdapat di dalam cerita urban legendnya. Dalam beberapa versi cerita, sebenarnya babysitternya ini tidak mendapatkan telepon misterius, melainkan dia diganggu oleh boneka badut yang sepertinya boneka ini memiliki kekuatan yang mistis. Karena ketika pada malam hari saat babysitter itu keluar masuk dari ruangan tersebut, ruangan yang ada boneka badutnya, letak boneka badut itu selalu berubah-ubah. Kemudian babysitternya menelpon pemilik rumah untuk meminta izin mengeluarkan boneka badut itu dari dalam kamar. Tapi sang ibunya itu mengatakan kalau mereka tidak memiliki boneka badut. Terus ada juga versi cerita urban legend yang mengatakan kalau anak-anak di dalam cerita itu tewas dan kemudian babysitternya juga tewas. Dan jumlah anaknya itu bervariasi, ada yang mengatakan 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau berapapun itu. Yang ketiga, kadang-kadang si penelpon ini menelpon terlebih dahulu sebelum dia membunuh anak-anak tersebut. Terkadang dia juga akan memberitahu kapan dia akan membunuh anak tersebut. Yang keempat, ternyata babysitternya inilah yang merupakan pelaku pembunuhan. Kelima, ada versi yang mengatakan kalau babysitternya ini memiliki kepribadian ganda. Dan kepribadiannya yang satu lagi itu membuatnya menjadi sosok yang berbahaya dan mengancam. Yang keenam, ada juga versi yang mengatakan kalau babysitternya ini naik ke atas untuk mengecek kamar anak tersebut.
Tapi ketika dia sampai di atas, dia melihat wajah yang menakutkan di jendela. Dan ketika orang tua dari anak tersebut itu pulang ke rumah, anak mereka ditemukan tewas. Dan ketika babysitter ini menjelaskan kalau ada wajah yang menakutkan di jendela, ibunya mengatakan kalau mereka tidak memiliki jendela di sana. Dan yang ada hanyalah sebuah cermin. Yang ketujuh, ini adalah versi yang lebih ringan. Jadi telepon misterius itu sebenarnya berasal dari anak-anak tersebut yang iseng. Dia menggunakan rekaman untuk menakut-nakuti babysitternya. Kemudian yang kedelapan, ini adalah versi yang lebih baik. Jadi polisinya itu datang dengan tepat waktu dan berhasil menyelamatkan babysitternya dan juga anak-anaknya. Kemudian yang kesembilan, di versinya ini babysitternya itu kan selamat. Dan ceritanya ini berlanjut di tahun-tahun kemudian. Sampai ketika babysitternya ini sudah dewasa dan menikah serta memiliki anak-anak. Suatu ketika mereka menyewa babysitter karena mereka ingin makan malam berdua di restoran. Nah, saat makan di restoran itu, seorang pelayan memberitahukan kepada mereka kalau ada telepon untuk mereka. Dan ternyata telepon itu mengatakan hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah kamu sudah memeriksa anak-anak? Yang ke-10, ada juga versi di mana babysitternya ini menelpon kepada sang ayah untuk meminta izin menutupi patung malaikat yang ada di taman itu dengan tirai atau kain. Soalnya babysitternya ini takut dengan yang begitu-begituan. Sang ayah kemudian dengan cepat menyuruhnya untuk membawa anak-anak kemudian meninggalkan rumah tersebut karena mereka sebenarnya tidak punya patung di taman. Tapi sayangnya ketika polisi datang, babysitter itu dan juga anak-anak mereka ditemukan meninggal dan patung yang katanya ada di taman telah menghilang. Dan banyak lagi versi tentang babysitter ini. Cuman aku pilih aja 10 diantara sekian banyak itu. Asal-usul cerita urban legend The Babysitter and the Man Upstairs diyakini berasal dari kasus pembunuhan yang terjadi di kota Columbia, negara bagian Missouri, Amerika Serikat. Pada malam 18 Maret tahun 1950, ada seorang gadis remaja yang bernama Janet Chrisman. Kita panggil aja Janet. Dia mengambil sebuah pekerjaan untuk mengasuh seorang anak dari keluarga setempat, yaitu keluarga Romex. Di keluarga tersebut ada seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun, yang sudah ditidurkan ketika Janet tiba di sana. Dan setelah itu orang tuanya pergi dari rumah itu. Tapi ketika orang tuanya kembali pada pukul 1:30 pagi, mereka menemukan Janet terbaring di atas karpet dengan bersimbah darah. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh polisi, sebelum orang tuanya kembali di jam 1:30 pagi itu, ada seorang penyusup yang memecahkan jendela kemudian menyerang Janet di ruang tamu. Tapi meskipun di luar ditemukan selang taman yang digunakan untuk memecahkan jendela, polisi mengatakan perabotan dan juga lampu yang berada di dekat jendela tidak terganggu sama sekali. Sehingga ini menunjukkan kalau penyusup tidak mungkin masuk melalui jendela. Dan hal ini juga menunjukkan kalau penyusup tersebut sengaja membuat kasus ini seperti pembobolan. Yang padahal mungkin Janet sendirilah yang membukakan pintu depan karena dia mengenal penyusup tersebut. Dan juga pada pukul 22.35 atau tengah 11 malam, sebenarnya ada seorang petugas yang menerima telepon yang mengejutkan. Seorang gadis berteriak dari telepon dan dia mengatakan cepat datang. Tapi setelah itu teleponnya terputus, sehingga polisi kesulitan untuk melacaknya. Dan juga Janet tidak mengatakan sebuah petunjuk kepada polisi tentang lokasinya. Dan barulah sekitar jam 1.30 atau tengah 2 pagi orang tuanya ini pulang dan mereka menemukan tirai Venesia yang terbuka, pintu depan dan belakang yang tidak terkunci, dan jendela tampak terlihat seperti didobrak atau dibobol. Kemudian Janet ditemukan dalam keadaan berbaring berimbas darah di atas karpet berbulu dekat piano di ruang tamu. Dalam penyerangan tersebut, polisi mengatakan kalau Janet ini diserang di bagian kepalanya dengan benda tumpul. Kemudian dia diperkosa dan sempat juga dicekik dengan tali besi. Beberapa luka tusuk juga ditemukan di bagian kepalanya, yang mana dia ditusuk dengan menggunakan pensil mekanik. Nah, di sini keluarga Romex tahu siapa yang sering membawa pensil mekanik. Mereka tahu betul kalau orang itu adalah Robert Mueller. Dan Robert kemudian dijadikan sebagai tersangka utama di dalam kasus ini. Cuma entah kenapa Robert tidak pernah didakwa dan dia juga lulus dari tes pendeteksi kebohongan. Yang mana ini menyebabkan kasus ini tidak terselesaikan sampai sekarang. Dan oh ya, kalian mungkin bertanya apa yang terjadi dengan anak asuh di rumah tersebut. Untungnya anak kecil tersebut selamat coy. Jadi dari sini kita tahu kalau penyusup tersebut hanya mengincar Janet, bukan anak kecil tersebut. Tapi jujur kasihan banget coy. Janet itu kan berusia 13 tahun, remaja. Tapi dia mati dengan cara mengenaskan seperti itu. Masih di bawah umur, tapi diperkosa kemudian dibunuh. Dan itulah pembahasan kita tentang urban legend The Babysitter. Intinya yang menjadi urban legend di sini adalah cerita babysitternya.
bukan babysitternya itu sendiri. Dan cerita yang menyeramkan ini digunakan untuk menakuti anak-anak. Dan kalian bisa nih menceritakan urban legend ini kepada bocil-bocil di tempat kalian. Ada penelpon misterius yang gak tahu siapa dengan suara berat dan mengatakan hal yang aneh yang kita kira itu berasal dari luar rumah, tapi ternyata dia sudah ada di dalam rumah. Dan buat kalian yang bekerja sebagai babysitter, hati-hati. Jangan sampai ketika kalian sedang mengasuh anak, kalian mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Karena nanti jangan-jangan penelpon tersebut sudah ada di dalam rumah. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video.